Setelah perang Kyushu berakhir, Ye Xuan memenuhi janji awalnya dan mengizinkan suku Mangshan dan suku Feiyu memasuki wilayah Jeoshu dan menetap. Suku Mangshan dapat dikatakan kembali ke kampung halamannya di Kyushu karena merupakan keturunan Langya. Klan Feiyu sebenarnya menetap di wilayah Jeoshu. Namun, suku Mangshan dan Feiyu tidak memigrasikan seluruh anggotanya ke perbatasan Jeoshu. Bagaimanapun, perang baru saja berakhir, dan sulit untuk mengatakan apakah akan ada lagi bencana di wilayah Jeoshu. Tentu saja, Ye Xuan tidak menyebarkan berita tentang Kaisar Abis, jadi hanya ada 4 orang di alam Jeoshu yang mengetahui tentang insiden Kaisar Abis. Alasan mengapa Ye Xuan memblokir berita tentang Kaisar Abis terutama karena dia tidak ingin Jeoshu menjadi panik. Lagi pula, bagi miliaran makhluk di alam Jeoshu, bahkan jika mereka mengetahui keberadaan Kaisar Abis, itu tidak akan mengubah apapun. Lebih baik tidak tahu apa-apa daripada mengkhawatirkannya setiap hari. Alasan mengapa suku Mangshan dan suku Feiyu tidak memindahkan seluruh penduduknya ke alam Jeoshu sebenarnya karena mereka lebih khawatir tentang retakan sepanjang 2000 mil di dinding kristal kehampaan. Retakan pada dinding kristal ini terlalu mencolok, dan sepenuhnya terhalang oleh cabang dan akar pohon suci. Jika suatu hari pohon suci itu tidak dapat bertahan lagi, atau cabang-cabangnya mengering, dunia Jeoshu akan menjadi tempat yang mati. Oleh karena itu, baik suku Mangshan maupun suku Feiyu meninggalkan sebagian penduduknya di tempat asal mereka tinggal untuk memberi jalan keluar bagi mereka. Kota Raja Abis diperintah oleh para Filtiones dan Void Humans. Meskipun alam Jeoshu sangat bagus, tidak semua roh ingin datang ke alam Jeoshu. Banyak elf yang terabaikan memilih untuk tinggal di kota kerajaan Abis. Wu Xiaosang menjadi putra dewa kota kerajaan Abis, yaitu penguasa tertinggi kota kerajaan Abis. Tentu saja, ini hanya untuk upacara. Jadi Wu Xiaosang tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh Abyss Royal City. Ye Xuan berjanji pada Abyss Royal City bahwa dia akan membiarkan Departemen Alkimia Akademi Kunpeng meneliti ramuan yang dapat menahan udara keruh. Di kehampaan di luar domain, karena kekurangan para bahan obat spiritual, mustahil untuk memurnikan pil yang dapat menahan udara keruh. Berbeda dengan di alam Jeoshu. Ada banyak sekali jenis tanaman obat spiritual yang tumbuh di alam Jeoshu, dan ada harapan besar untuk menemukan obat spiritual yang dapat menahan udara keruh di antara tanaman-tanaman tersebut. Setelah Xiang Ling kembali ke istana Seng Sui, buku rahasia tentang mengukir dinding kristal void dikirimkan ke alam Jeoshu seperti yang dijanjikan. Setelah Ye Xuan mendapatkan buku rahasia itu, dia memberikannya kepada para tetua Akademi Kunpeng untuk dipelajari bersama. Metode yang tercatat dalam buku rahasia mencakup banyak disiplin ilmu, termasuk formasi, peralatan pemurnian, dan bahkan alkimia. Yayasan Akademi Kunpeng sudah menjadi yang terbaik di Kyushu, sehingga mereka segera meneliti metode mengukir dinding kristal hampa. Akan tetapi, untuk dapat melaksanakannya, diperlukan banyak formasi dan harta karun yang disempurnakan. Ye Xuan tahu bahwa ini tidak dapat diselesaikan dalam semalam, jadi dia meminta Akademi Kunpeng untuk memfokuskan usahanya dan memajukan masalah ini selangkah demi selangkah. Dibandingkan dengan mengubah dinding kristal hampa di alam Jeoshu, Ye Xuan punya hal lain yang perlu dipertimbangkan. Yaitu melangkah ke alam yang lebih tinggi, yang merupakan hal yang paling sulit. Kaisar Abis telah muncul kembali di dunia. Ia adalah makhluk yang sangat kuat dan memiliki dendam terhadap alam Jeoshu. Jika tidak ada yang bisa melawannya, bahkan jika alam Jeoshu berhasil mengubah dinding kristal void, ia tidak akan mampu menghentikan keberadaan Kaisar Abis. Di dunia Kyushu saat ini, siapa lagi yang dapat mengemban tugas penting ini? Sekarang hanya ada 3 Raja Dewa yang kuat di alam Jeoshu. Kalau ada yang mampu menandingi negeri Jurang Maut, pastilah dialah yang lahir dari 3 orang ini. Yang pertama adalah Nangong Ventian, yang telah tidur sejak zaman kuno dan mengandalkan keberuntungan dinasti Zhou besar untuk memperpanjang hidupnya, dan kemudian ia menjadi Raja Dewa. Sudah merupakan hal yang sulit baginya untuk menjadi Raja Dewa, jadi hampir mustahil baginya untuk menjadi seseorang yang dapat menyaingi Kaisar Abis. Oleh karena itu, Ye Xuan sangat jelas bahwa satu-satunya orang yang memiliki harapan untuk bersaing dengan Kaisar Abis adalah dirinya sendiri dan Qintaya. Oleh karena itu, setelah Ye Xuan memasuki alam segala sesuatu, dia langsung melihat ke alam yang lebih tinggi. Itulah alam kekuasaan Kaisar Dewa yang kuat, tak terjangkau. Dalam sungai waktu yang panjang, berapa banyak orang kuat yang mampu menjadi Kaisar Dewa, dan berapa banyak orang kuat yang gagal. Tidak seorang pun mengetahui hal ini. Namun satu hal yang pasti, ada banyak orang berkuasa yang gagal mencapai pencerahan seperti halnya banyaknya senjata kuasi kekaisaran di dunia ini. Di antara mereka, kehidupan pertama penguasa Ibel Guntur kegelapan di zaman kuno adalah kegagalan Kaisar Dewa, yang menciptakan senjata kuasi kekaisaran, platform hukuman Dewa Guntur. Selama bertahun-tahun berikutnya, ia menciptakan tubuh kedua dan berkultivasi lagi, tetapi tragisnya ia hanya mencapai puncak alam Dao Ilahi.
Ia bertarung sampai mati dengan Namong Ventian, dan pada akhirnya ia bahkan tidak dapat mencapai tingkat Raja Ilahi. Hal yang sama juga terjadi pada pendiri Tanah Suci Kunsu, Raja Ilahi Kunsu, yang gagal dalam upayanya untuk menjadi Kaisar Ilahi dan akhirnya dibasmi oleh satu cakar Kaisar Binatang Kunpeng. Sepanjang sungai waktu yang panjang, banyak sekali orang-orang kuat yang telah gugur di tangan Kaisar Dewa. Itu adalah pintu menuju puncak semua dunia. Banyak sekali pria kuat yang berjalan menuju pintu ini, tetapi satu demi satu dikalahkan. Kuntua, Kaisar Dewa berada di alam apa? Yesuan menyandarkan kepalanya di pedang Kunpeng, menatap langit, tenggelam dalam pikirannya. Dalam kata-kata Kaisar Dewa umat manusia, itulah ranah hukum penciptaan, jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Hukum penciptaan. Yesuan sedikit bingung. Tidakkah kau sadar, alam ketiga dari jalan ilahi adalah memahami hukum, dan alam ketiga dari Raja Ilahi adalah mengubah hukum. Jika kau ingin menjadi Kaisar Ilahi, kau harus menciptakan hukum, jelas Kaisar Kunpeng. Ketika Yesuan mendengar ini, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Tiga ranah Shinto adalah ranah pendengaran surgawi, ranah penglihatan surgawi, dan ranah pengetahuan surgawi. Ketiga ranah ini merupakan tiga ranah persepsi hukum. Tiga alam Raja Dewa adalah alam primordial, alam langit dan bumi, dan alam ribuan benda. Ini adalah perubahan hukum. Berawal dari hukum diri sendiri, ia mengubah semua hukum antara langit dan bumi, dan akhirnya berevolusi menjadi ribuan benda di langit dan bumi. Menurut perhitungan ini, Kaisar Dewa ingin menciptakan hukum. Lalu bagaimana caranya? Meskipun Yesuan memahami kunci untuk menjadi Kaisar Ilahi, ada kesenjangan besar antara memahami dan mampu melakukannya. Aku tidak yakin soal itu. Itu sangat sederhana bagi kami para monster. Tubuh fisik adalah hukum kami sendiri. Menciptakan tubuh fisik berarti menciptakan hukum. Kaisar Kunpeng mulai tidak sabar lagi, karena wilayah kekuasaan Kaisar Dewa memang bukan yang ia kenal. Meskipun Kaisar Kunpeng jelas tidak cocok menjadi guru, Yesuan tetap mempelajari beberapa trik darinya. Faktanya, monster mengolah tubuh fisiknya, sedangkan manusia mengolah langit dan bumi. Sama halnya dengan Kaisar Binatang Kunpeng, meskipun sangat sakti, namun saat bertarung ia masih terbiasa menghantam lawannya dengan cakarnya yang menancap pada daging, karena kekuatannya terletak pada tubuh fisiknya. Tentu saja, Kaisar Kunpeng tidak lagi memiliki tubuh fisik. Atau dengan kata lain, Kaisar Binatang Kunpeng sekarang adalah roh pedang, dan pedang Kunpeng adalah tubuh fisiknya saat ini. Monster mengolah tubuh mereka, sementara manusia mengolah dunia. Yesuan diam-diam melafalkan wawasannya sendiri, dengan hati-hati mengingat setiap tingkat alam sejak ia memasuki alam Dao Ilahi. Dimulai dari alam dewa, kultivasi manusia adalah memahami kekuatan hukum antara langit dan bumi, dan apa yang dikultivasikan adalah langit dan bumi. Wilayah kekuasaan Kaisar Dewa adalah untuk menciptakan hukum, yang berarti menciptakan dunia. Sebuah susunan teleportasi dibangun antara Akademi Kunpeng dan Lembah Shenmu. Oleh karena itu, Yesuan dapat bepergian antara dua tempat itu kapan saja. Transformasi dinding kristal hampa sedang berlangsung. Jika Anda ingin mengubah dinding kristal hampa, Anda perlu memiliki kekuatan untuk memengaruhi hukum. Ini adalah bagian yang paling sulit dan membutuhkan banyak jenis benda langka yang sangat berharga dari langit dan bumi. Untungnya, memperbaiki alam Jiushu adalah masalah hidup dan mati bagi semua makhluk hidup di Jiushu. Oleh karena itu, semua tempat suci dan sekte di alam Jiushu bersedia memberikan barang-barang langka di dunia yang dibutuhkan untuk mengubah dinding kristal selama mereka memilikinya. Ye Qingyang menyerahkan daftar barang langka sumbangan dari sekte-sekte tanah suci utama kepada Yesuan dan berkata, Suan ini adalah barang langka sumbangan dari sekte-sekte lain. Meskipun memperbaiki dinding kristal void merupakan tanggung jawab bersama semua sekte Jiushu, sekte-sekte ini bersedia menyumbangkan barang langka, yang juga sangat membantu kita. Bekerja sama adalah hal yang baik. Yesuan mengangguk. Beberapa sekte telah menyumbangkan benda-benda langka dari surga dan bumi dan telah mengajukan beberapa permintaan dengan cara yang bijaksana, kata Ye Qingyang. Permintaan apa? Tanya Yesuan. Harta karun yang dibutuhkan untuk mengubah Void Crystal Wall sangat beragam, dan sulit untuk mengatakan apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. Beberapa sekte memiliki benda langka dari langit dan bumi ini, sementara beberapa lainnya tidak. Sebuah sekte yang memiliki harta karun langka dari surga dan bumi bersedia menyumbangkannya, yang merupakan suatu kebajikan yang mendatangkan manfaat bagi dunia. Namun, bagi sekte-sekte yang menyumbangkan harta karun langka surga dan bumi, akan ada kerugian, baik yang besar maupun kecil. Lagi pula, tidak semua sekte perlu memberikan harta karunnya. Oleh karena itu, wajar saja jika ada sekte yang menginginkan sejumlah kompensasi. Benar, sekte-sekte ini tidak meminta harta apapun. Mereka hanya berharap mendapatkan warisan dari Akademi Kunpeng, jawab Ye Qingyang. Akademi Kunpeng saat ini memiliki fondasi yang kuat di semua departemennya.
10 sekte besar mungkin tidak terlalu membutuhkannya, tetapi sekte-sekte dengan tingkat yang sedikit lebih rendah masih berhasrat untuk mendapatkan warisan Akademi Kunpeng. Mendengar ini, Ye Xuan tidak menolak, melainkan tersenyum dan berkata sederhana saja. Biarkan saja para tetua dan murid mereka datang ke Akademi Kunpeng untuk berlatih. Ikuti saja aturan Akademi Kunpeng dan bawa semua yang mereka pelajari kembali ke sekte mereka. Ye Qingyang mengangguk dan berkata, baiklah, tapi ada satu hal lagi. Ada apa? Untuk mengubah dinding kristal void, kita membutuhkan harta karun bernama jarum cahaya kosmik. Awalnya, Istana Seng Sui memiliki jarum cahaya kosmik, tetapi jarum itu hilang secara tidak sengaja di zaman kuno, sehingga tidak tersedia meskipun kita ingin meminjamnya. Jika kita ingin memurnikan jarum cahaya kosmik lagi, kita membutuhkan keajaiban dunia yang sangat langka, meteorit bintang cahaya kosmik. Tidak ada harta karun seperti itu di alam Jiushu, kata Ye Qingyang. Di mana meteorit bintang Zhou Guang? Apakah Istana Seng Sui tahu? Tanya Ye Xuan. Saya sudah bertanya, dan mereka bilang Istana Seng Sui tidak yakin di mana meteorit bintang Zhou Guang berada. Mereka hanya bilang Istana Seng Sui mendapatkan meteorit bintang Zhou Guang di Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang, jawab Ye Qingyang. Keajaiban suci Dewa Bintang. Ye Xuan mengulangi nama itu. Tidak lama setelah Ye Qingyang pergi, Nangong Fentian tiba-tiba datang berkunjung. Tuan Nangong datang tiba-tiba. Apakah ada sesuatu yang penting? Ye Xuan menyapanya dengan sopan. Nangong Fentian sekarang adalah Master Surgawi dinasti Zhou Agung dan salah satu dari 3 Raja Dewa Agung alam Jiushu. Ia berinisiatif untuk datang berkunjung, jelas ada sesuatu yang terjadi. Nangong Fentian tersenyum dan berkata, tentu saja saya di sini untuk menambahkan lapisan gula pada kue. Bagaimana Anda menambahkan lapisan gula pada kue? Beberapa hari yang lalu, para tetua Akademi Kunpeng pergi ke berbagai tempat suci dan sekte untuk mencari meteorit bintang Zhou Guang. Meskipun Istana Lihuo tidak memiliki benda ini, ada catatan yang berkaitan dengannya, jelas Nangong Fentian. Bisakah saya meminjam beberapa buku kuno untuk dibaca? Tanya Ye Xuan. Tentu saja. Nangong Fentian mengeluarkan sebuah buku kuno dari batu giok dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Ye Xuan mengambilnya, membuka slip giok itu, dan melihat kata-kata mitologi Taihao terukir pada slip giok itu. Melihat 4 kata ini, Ye Xuan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, karena ia pernah melihat legenda tentang mitologi Taihao sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa mitologi Taihao ternyata masih diwariskan hingga kini di alam Jiushu. Ternyata ada salinan lengkap mitologi Taihao yang telah diwariskan. Ini baru jilid pertama mitologi Taihao, yang menyebutkan meteorit bintang Zhou Guang. Namun, karena era mitologi Taihao sudah terlalu lama, saya tidak tahu seberapa akurat catatannya. Lagi pula, mitos dan legenda bukanlah sejarah resmi. Sebagian besarnya dicatat oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga mustahil untuk memastikan berapa banyak di antaranya yang benar. Menurut mitos-mitos kuno yang tercatat hingga saat ini, kebenarannya sedikitnya 70% hingga 80%. Untuk sesuatu yang terjadi dahulu kala, 70% hingga 80% kebenarannya sudah cukup. Alasan mengapa Ye Xuan begitu tertarik pada mitologi Taihao. Hal ini karena era yang tercatat dalam mitologi Taihao bukanlah era arkais, juga bukan era arkais, melainkan era prasejarah, yang bahkan lebih tua dari era arkais. Mitos-mitos zaman dahulu sebenarnya sudah tidak beredar lagi di dunia saat ini. Sebab menurut penggalian sejarah dinasti Dewa Tianyao, ditemukan bahwa setelah dinasti Dewa Tianyao memerintah Jiushu pada zaman kuno, ia menghancurkan semua sejarah dan mitos sebelumnya. Oleh karena itu, mitos dan legenda yang masih beredar di benua Kyushu saat ini pada dasarnya terputus pada zaman kuno. Era yang tercatat dalam mitologi Taihao memang merupakan era kuno, yang lebih tua dari era Taiko. Era ini telah kehilangan warisan mitologinya sepenuhnya akibat kekuasaan dinasti Dewa Tianyao. Sekarang mitos era kuno ada di tangan Ye Xuan, yang akan sangat membantu dalam memahami masa lalu alam Jiushu. Mitologi Taihao direkam pada lembaran batu giok, yang seharusnya disalin oleh pikiran dewa. Saya kebetulan tertarik dengan legenda zaman kuno, jadi terima kasih, Ketua Sekte Nangong. Ketua Sekte Nangong datang langsung ke sini, jadi pasti ada hal lain, kan? Tanya Ye Xuan sambil tersenyum. Jika dia hanya ingin menyampaikan mitologi Taihao, Nangong Fentian bisa saja mengirim seorang tetua dari Istana Lihuo. Karena dia yang menyampaikannya secara langsung, pasti ada hal lain yang ingin dia sampaikan. Nangong Fentian ragu sejenak, lalu berkata dengan penuh emosi Master Sekte Ye, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku telah tertidur lama. Setelah bangun, aku beruntung mendapatkan takdir dari dinasti Zhou yang agung untuk memperpanjang umurku dan menjadi Raja Dewa. Salah satu alasannya adalah karena setelah kematian Raja Ibel Guntur Kegelapan, simpul di hatiku terlepas. Jadi, aku harus berterima kasih kepada Master Sekte Ye untuk ini.
Sama-sama, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Namong Fentian adalah orang dari zaman kuno. Jika meridiannya disegel dan nyawanya ditangguhkan, usianya puluhan ribu tahun lebih tua dari Ye Xuan. Sekarang, Namong Fentian berbicara kepada Ye Xuan sebagai orang yang setara, karena kultivasi Ye Xuan lebih tinggi darinya. Dari segi usia, dia jauh lebih tua, tetapi dari segi kultivasi, Ye Xuan lebih tinggi, jadi tidak masalah bagi mereka untuk berteman setara. Merupakan suatu berkah bisa memasuki alam Taichu, tetapi semut pun ingin mengejar cahaya fajar, dan di dunia ini, Master Sekte Ye adalah yang terkuat. Jika kau ingin mencari pencerahan di alam langit dan bumi, hanya Master Sekte Ye yang memilikinya. Mendengar permintaan Namong Fentian, Ye Xuan tersenyum dan berkata, sederhana saja. Saya akan mencatat wawasan saya tentang kultivasi dan menyimpannya di Akademi Kunpeng. Setelah saya mencatatnya dengan kesadaran ilahi saya akan meminta para tetua akademi untuk mengirimkan salinannya kepada Master Sekte Namong. Terima kasih banyak, Master Sekte Ye, kata Namong Fentian penuh rasa terima kasih. Dia mampu menjadi Raja Ilahi dengan mengandalkan 100 tahun kehidupan yang diperpanjang oleh dinasti Zhou besar, jadi rentang hidupnya sangat mendesak baginya. Dalam hal praktik spiritual, memiliki seseorang yang membimbing Anda dan tidak memiliki seorang pun yang membimbing Anda adalah dua tingkat kesulitan yang sangat berbeda. Namong Fentian tidak ingin merasakan sakitnya dipaksa menyegel meridiannya dan mengakhiri hidupnya lagi, jadi dia hanya bisa meminta nasihat Ye Xuan. Meskipun usianya jauh lebih tua dari Ye Xuan, tidak ada aturan baku dalam belajar, dan yang paling bijaksana bisa menjadi guru. Meminta nasihat dari yang kuat bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Setelah Namong Fentian pergi, Ye Xuan kembali ke lembah Senmu, duduk bersama Su Zexue, membuka slip giok mitologi Taihao, dan membaca bersama. Jilid mitologi Taihao ini tercatat dalam lembaran giok dengan pikiran-pikiran ilahi, jadi begitu Anda membukanya dan menyelidiki pikiran-pikiran ilahi Anda ke dalamnya, Anda dapat melihat dunia mitologi yang perlahan-lahan terbentang di lautan kesadaran Anda, luar biasa dan agung. Lembaran giok ini terawat baik. Bagian pertama adalah kata pengantar yang ditinggalkan oleh penulis mitologi ini, yang menceritakan bagaimana jilid mitologi Taihao ini disusun dan dilestarikan. Kata pengantarnya menyebutkan proses pembakaran peradaban elf lainnya selama periode ketika dinasti ilahi Ibel Surgawi memerintah Jiushu. Pada zaman kuno, pemerintahan dinasti Dewa Ibel Surgawi sangat kejam. Ras roh lain tidak diizinkan memiliki tulisan mereka sendiri, dan semua teks tertulis harus dibakar. Ketika Ye Xuan melihat kata pengantar ini, dia harus mengakui bahwa dinasti ilahi Ibel Surgawi memang cukup kejam untuk secara langsung menghancurkan peradaban ras roh lain untuk mempertahankan kekuasaannya. Penulis yang menulis mitologi Taihao juga merupakan seorang ahli bela diri dengan tingkat kultivasi yang tinggi, sehingga ia mampu menulis mitologi ini dalam lembaran giok dengan kesadaran ilahiyahnya dan melestarikannya. Kata pengantar penulis juga mencatat beberapa kali perburuan oleh dinasti ilahi Ibel Surgawi, yang sangat berbahaya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan isi utama mitologi Taihao. Setelah Ye Xuan melihatnya sekilas, ia melanjutkan membaca. Setelah prolog, dunia mitologi dari zaman kuno perlahan terungkap. Adegan pertama yang muncul saat mitos itu terungkap adalah daratan luas Kyushu. Sekali pandang saja, Anda akan mendapati bahwa tempat ini sangat mirip dengan alam Kyushu saat ini. Maka dapat dipastikan bahwa awal mula mitos ini ada di alam Kyushu. Segera setelah itu, dua dewa kuat muncul di langit Jiushu. Karena ia adalah dewa, sulit untuk menggambarkan penampakannya secara spesifik. Namun, penulis mitos Taihao menggunakan gambaran seperti manusia untuk mewakili kedua dewa. Salah satu dewa melambangkan warna hitam dengan sedikit sendewa emas. Dalam mitologi, ia disebut Ming. Warna representatif dewa lainnya adalah putih, yang melambangkan vitalitas. Dewa ini tercatat dalam mitologi sebagai Zhou. Ming dan Zhou telah saling berhadapan di alam Kyushu selama 1000 tahun, dan tampaknya pertempuran yang sangat sengit sedang terjadi. Namun, tidak ada tanda-tanda pertarungan besar. Yang terlihat lebih seperti perebutan kehendak dunia. Mungkin beginilah cara para dewa bertarung. Selama periode ini, beberapa makhluk hidup muncul di alam Kyushu. Ming dan Zhou memiliki pendapat berbeda tentang cara memperlakukan makhluk hidup. Satu pihak memilih membasmi, pihak lain memilih melindungi. Pertarungan antara kedua belah pihak untuk memperebutkan dunia akan terus berlanjut, dan tidak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu. Dewa ketiga muncul di langit. Dewa ketiga tercatat dalam mitologi sebagai Ling. Roh itu tampaknya tidak memiliki substansi, mengambang di langit Kyushu seperti awan. Tampaknya gambaran itu diberikan oleh penulis mitos, dan gambaran seorang wanita muncul di awan. Spirit tidak berpartisipasi dalam pertarungan antara Ming dan Zhou, tetapi berkeliling dunia Kyushu seperti turis. Roh itu tampaknya tidak takut pada dua dewa lainnya. Saat keduanya bertarung,
Ia masih berkeliaran di pegunungan dan sungai Jeoshu seolah-olah tak ada orang di sekitar, mengamati makhluk-makhluk yang perlahan-lahan lahir di Jeoshu. Tidak diketahui berapa lama situasi dua dewa bertarung dan satu dewa menonton ini berlangsung. Ming tampaknya kehilangan kesabarannya dan mulai mengundang roh untuk bergabung dalam pertarungan dan membantunya. Zhou menyarankan Ling untuk tidak berpartisipasi. Pada awalnya, sang roh tidak tahu harus mendengarkan siapa, dan akhirnya mengajukan permohonan, ingin memiliki tubuh seperti makhluk hidup lainnya. Dia akan membantu siapa saja yang dapat membantunya mewujudkan keinginannya ini. Ming menyetujui permintaan Ling tanpa ragu, dan berjanji untuk menemukan cara untuk membantunya membentuk kembali tubuhnya setelah mengusir Zhou dari dunia ini. Zhou berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya, tetapi tidak berhasil. Ling tidak langsung setuju untuk membantu Ming, dan bertanya kepada Zhou apakah dia bersedia membantunya memenuhi keinginannya dan mendapatkan tubuh, seperti kelompok makhluk di kaki Zhou. Zhou menolak permintaan Ling, dengan menyatakan bahwa dia tidak seharusnya memiliki tubuh. Akhirnya, Ling memilih untuk membantu Ming. Situasi awal dua dewa yang bertarung berubah menjadi pertarungan 2 lawan 1. Di bawah penindasan bersama kedua dewa, kekuatan Zhou secara bertahap melemah dan bertahan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Pada akhirnya, Zhou tidak dapat menahan penindasan bersama kedua dewa dan memilih untuk meninggalkan Jeoshu. Namun, sebelum meninggalkan alam Jeoshu, Zhou melepaskan 2 sinar cahaya, 1 keemasan dan 1 hijau. 2 cahaya keemasan terbang ke tanah Jeoshu dan menghilang. Setelah itu, Zhou meninggalkan alam Jeoshu dan tidak pernah muncul lagi. Setelah mengusir Zhou, Ling meminta Ming untuk memenuhi janjinya dan membentuk tubuh untuknya. Namun, proses pembentukan tubuh tidaklah mulus. Kemudian, kedua dewa tersebut mencoba menyatukan tubuh dan jiwa mereka untuk menciptakan makhluk hidup, dengan harapan bahwa melalui makhluk hidup ini, mereka akhirnya dapat menciptakan tubuh untuk roh. Makhluk yang tercipta dari perpaduan tubuh dan jiwa kedua dewa itu mulai berkembang biak menjadi suatu suku di alam Jeoshu, dan tumbuh dengan cepat, hingga akhirnya menguasai seluruh alam Jeoshu. Ketika Ye Xuan melihat makhluk semacam ini, matanya langsung terbelalak, karena makhluk semacam ini adalah klan setan langit. Ada beberapa catatan tentang asal-usul klan Ibel Surgawi dalam mitologi kuno. Dalam mitologi kuno, klan setan langit diciptakan dengan menggabungkan tubuh kaisar setan abadi dan jiwa ratu setan kekosongan. Nah, dalam volume Taihao mitologi ini, diciptakan oleh dua dewa yang bernama Ming dan Ling. Ye Xuan tidak yakin mitos mana yang benar. Mungkin juga kedua mitos itu benar. Jika memang demikian, maka Ming ini kemungkinan besar adalah Raja Ibel abadi, dan Ling adalah Ratu Ibel kekosongan. Namun, dalam mitologi kuno yang diwariskan oleh dinasti Dewa Tianyao, tidak ada dewa bernama Zhou. Kemungkinan besar, setelah klan Tianyao memerintah Jeoshu, semua jejak keberadaan Zhou terhapus. Disebutkan bahwa meteorit bintang Zhou Guang adalah cahaya keemasan yang tersebar di kehampaan setelah Zhou berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang keluar dari alam Jeoshu, seperti kesedihan yang tersebar saat pergi tanpa daya. Jika catatan tentang meteorit bintang Zhou Guang dalam mitologi Taihao benar, maka benda langka dari langit dan bumi ini pasti dijatuhkan oleh dewa di zaman dahulu. Produk zaman kuno, dan jelas tidak dapat diperbarui. Anda dapat membayangkan betapa langkanya meteorit bintang kosmik. Sebelum Zhou meninggalkan alam Jeoshu, dia pernah memandang ke langit dan melihat seluruh kehampaan dan dunia dalam sekejap. Melihat segala sesuatu dalam kehampaan secara sekilas adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh para dewa. Pengarang mitologi Taihao juga merupakan sosok yang sangat sakti. Ia menyadari kekuatan magis yang disebut seni mengamati langit dari kekuatan para dewa. Seni ilahi mengamati langit ini tercatat secara singkat dalam mitologi Taihao. Ye Xuan menghafal teknik ilahi melihat langit, menarik pikiran ilahinya dari Taihao Jade Sleep, menoleh untuk melihat Su Zexue, dan bertanya, apakah kamu sudah selesai membacanya? Su Zexue segera menarik kembali pikirannya dan mengangguk setuju, ya. Nyata, saya sudah benar-benar selesai membacanya. Apakah kamu sudah mempelajari seni mengamati langit? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Su Zexue mengerutkan kening dan berkata dengan malu slip giok itu memang berisi catatan singkat tentang seni mengamati langit, tapi terlalu singkat. Mungkin sulit untuk mempelajarinya. Kalau begitu, kita bisa memahaminya bersama, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu. Ye Xuan menggenggam tangannya, membiarkan pikiran mereka menyatu, dan bersama-sama mereka mencoba mempelajari kekuatan agung para dewa yang mampu melihat menembus kehampaan dan dunia dalam sekejap. Su Zexue mengangguk pelan, senyum puas tersungging di wajahnya. Sebenarnya, selama dia bisa bersama Ye Xuan, dia akan dengan senang hati melakukan apapun. Mereka berdua menyatukan pikiran spiritual mereka, membiarkan mereka terbang ke atas keluar dari lembah Senmu dan melesat ke langit, mencoba melintasi penghalang dinding kristal hampa dan melihat pemandangan di luar dunia.
Meskipun terdapat retakan sepanjang 2000 mil di dinding Crystal Void, selama kesadaran ilahi mendekati dinding Crystal Void, tekanannya akan sangat besar. Oleh karena itu, meskipun ada retakan, sangat sulit untuk mengeluarkan kesadaran ilahi dari dinding Crystal Void. Keduanya menggabungkan pikiran spiritual mereka dan menyerang dinding kristal kekosongan. Saat kesadaran ilahi hendak melewati celah dinding kristal dan keluar dari alam Jiushu, tekanan kuat yang terpancar dari hukum dinding kristal dengan ganas menekan kesadaran ilahi kedua orang itu kembali ke alam Jiushu. Tidak, hambatan dinding kristal void terlalu besar. Apakah aku akan terluka jika memaksakannya? Su Zexue menghela napas. Hukum dinding kristal memberi banyak tekanan pada pikirannya, dan ia bahkan terengah-engah. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku masih punya cara. Seketika, Ye Xuan melepaskan rumah harta karun Dewa Pedang, menggunakan kekuatan senjata kekaisaran di rumah harta karun Dewa Pedang untuk meningkatkan kekuatan kesadaran ilahinya. Saat indera keilahiannya meningkat pesat, Ye Xuan sekali lagi menggunakan indera keilahiannya untuk membawa Su Zexue menuju celah di dinding kristal kehampaan. Sebuah perlawanan kuat menekan, Ye Xuan berteriak dengan suara yang dalam, dan pikiran spiritualnya mengalir keluar dengan kuat. Dalam sekejap, perlawanan itu lenyap. Pikiran spiritual kedua orang itu menerobos penghalang dinding kristal kehampaan, memproyeksikan pikiran spiritual mereka keluar wilayah Jiushu, dan mendongak untuk mengamati kehampaan dan seluruh dunia. Di bawah pengaruh seni mengamati langit yang luar biasa, seseorang dapat melihat beberapa dunia dalam sekejap. Hal pertama yang saya lihat adalah Abyss Royal City, dan kemudian saya menemukan Mangshan di Lautan Bintang. Terus menatap ke kejauhan, kita bisa melihat Howling Abyss. Howling Abyss telah terkikis oleh udara kotor dan tak bernyawa sama sekali. Teruslah melihat jauh ke tempat lain dan lihat beberapa dunia yang berbeda. Dunia-dunia ini bagaikan binatang buas, yang mengintai dalam kehampaan hitam di luar wilayah kekuasaan, dan mustahil untuk mengetahui apakah ada makhluk hidup di dunia-dunia ini. Dari kejauhan, Anda dapat melihat alam Yulan. Dunia macam apa itu? Aku benar-benar bisa melihat monster di dalamnya. Su Zexue sangat terkejut, karena sebagian besar dunia hampa dipisahkan oleh dinding kristal hampa, dan benda-benda di dunia itu tidak dapat dilihat. Namun, alam Yulan sangatlah istimewa, setengahnya terekspos dalam kehampaan di luar domain, sehingga seseorang dapat melihat langsung situasi di alam Yulan. Su Zexue belum pernah melihat alam Yulan, juga belum pernah mendengarnya, jadi dia sangat terkejut saat melihatnya pertama kali. Itu namanya alam Yulan. Aku pernah ke sana sekali. Tepatnya, Lei Qiu mengejar Jin Huoyu sampai ke alam Yulan, lalu ia menjadi raja binatang buas di alam Yulan. Saat Ye Xuan memperkenalkan alam Yulan, ia tak lupa menggoda Lei Qiu di belakangnya. Lei Qiu tidak berada di lembah Shenmu. Ia sedang mencari makanan di luar lembah untuk mengisi perutnya. Tiba-tiba, ia merasa seperti disergap. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat bahaya, jadi ia menundukkan kepala dan melanjutkan makan. Su Zexue mendengar cerita menarik Lei Qiu, menutup mulutnya dan terkekeh, berkata jadi Lei Qiu telah menjadi raja binatang buas, tidak heran dia menjadi semakin sombong. Sementara keduanya sedang berbicara, bayangan Kunpeng yang besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Ye Xuan menoleh ke belakang dengan pikirannya dan berkata dengan sedih, Kun tua, bisakah kamu menyapa sebelum kamu keluar? Kaisar binatang Kunpeng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, Kaisar binatang ini datang untuk menguji seni ilahi penglihatan langit yang telah kau pelajari. Apa yang telah kau lihat? Ye Xuan menunjuk ke suatu arah dan berkata, aku bisa melihat kegelapan, tapi aku tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ke arah yang ditunjuk Ye Xuan, di ujung kehampaan di luar wilayah itu, terdapat area gelap yang sangat luas, dan bahkan dengan seni mengamati langit yang ilahi, seseorang tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Kaisar binatang Kunpeng meliriknya dan berkata, tempat itu dulu disebut wilayah bintang gelap. Dahulu kala, ada seekor binatang purba raksasa yang tidur dalam kegelapan, tetapi sepertinya sekarang tidak terlihat. Hari ini aku membaca buku mitologi Taihao, yang mencatat mitos dan legenda zaman kuno. Buku itu menyebutkan bahwa klan Ibel Langit diciptakan oleh dua dewa, sementara mitologi kuno mengatakan bahwa Raja Ibel Abadi dan Ratu Ibel Kekosongan menciptakan klan Ibel Langit. Mana yang benar? Ye Xuan memikirkan hal ini dan bertanya. Dalam hal ini, Kaisar Kunpeng seharusnya yang paling berwenang. Kaisar binatang ini tidak pernah peduli dengan hal-hal membosankan seperti itu. Saat tidak ada pertempuran, King Qiao akan bercerita kepadaku. Sepertinya dia mengatakan bahwa klan Ibel Langit diciptakan oleh Raja Ibel Abadi dan Ratu Ibel Kekosongan, jawab Kaisar binatang Kunpeng. Dulu ada dewa lain bernama Zhou. Pernahkah kau mendengarnya? Tanya Ye Xuan lagi. Tidak, Kaisar binatang Kunpeng menjawab dengan singkat dan jelas. Sebenarnya, hal itu tidak mengherankan jika Anda memikirkannya. Perang kuno terjadi di akhir zaman kuno,
dan Kaisar Ilahi Qing Qiao juga naik tahta di akhir zaman kuno. Saat itu, wilayah Jiushu telah diperintah oleh dinasti Ilahi Tianyao selama hampir 100.000 tahun, dan semua jejak peradaban yang seharusnya terhapus telah musnah. Ye Xuan melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apa yang dicarinya, jadi dia bertanya dalam hatinya, Kun Tua, bisakah kau menunjukkan kepadaku di mana gerbang zona mati berada? Pemimpin gerbang zona mati telah meninggal. Secara teori, gerbang zona mati sekarang tidak memiliki pemimpin, dan mungkin ada banyak harta karun di dalamnya. Sekarang alam Jiushu ingin mengubah dinding kristal void, dan harta karun langka inilah yang paling dibutuhkan. Jika kita bisa menemukan gerbang zona mati, kita bisa pergi ke sana dan membawa harta karun itu kembali. Kun Tua, bisakah kau menunjukkan kepadaku di mana gerbang menuju zona mati? Tidak, kau tidak bisa menemukannya. Ye Xuan melirik Kaisar Kunpeng dengan tatapan jijik. Kaisar binatang Kunpeng murka dan berkata beberapa dunia bisa disembunyikan oleh makhluk-makhluk kuat. Anehnya mereka tidak bisa ditemukan. Lagi pula, Kaisar binatang ini pandai bertarung, tapi tidak pandai melihat sekeliling. Tapi menurutku kau tidak pandai bertarung, kata Ye Xuan sambil merentangkan tangannya. Kalau begitu, kita harus bertarung. Tarik kembali pikiran spiritualmu, dan aku akan memberimu 300 jurus. Kaisar binatang Kunpeng melompat dan berkata dengan marah. Bagaimana kau ingin bertarung? Dengan jiwamu atau tubuhmu? Tanya Ye Xuan sambil tersenyum. Apapun yang kau inginkan, Kaisar binatang ini akan memberimu pelajaran. Kaisar binatang Kunpeng sangat marah. Begitukah? Kalau begitu, mari kita gunakan tubuh fisik kita untuk melawanmu. Kau tidak punya tubuh fisik, jadi aku akan meninju udara, lalu kau kalah. Ye Xuan memutuskan pemenangnya hanya dengan satu kalimat. Mata Kaisar binatang Kunpeng melebar dan dia berteriak, siapa bilang kau bisa menentukan pemenang seperti ini? Pertarungannya bahkan belum dimulai. Kalau begitu aku akan menunggu tantanganmu kapan saja. Saat kau punya tubuh fana, kau bisa datang kapan saja, kata Ye Xuan sambil menyeringai. Aku akan meminjam tubuh bola petir. Kaisar Kunpeng memikirkan sebuah ide cemerlang. Lei Qiu pasti akan mendengarkanku dan tidak akan meminjamkannya kepadaku. Ye Xuan tertawa. Dasar bocah nakal, kau semakin menyebalkan, bahkan lebih menyebalkan daripada Qing Qiao. Kaisar binatang Kunpeng tampak sangat marah. Tepat saat pria dan burung itu bertengkar. Jauh di kehampaan di luar domain, cahaya yang menyilaukan melesat ke langit, dan ujung cahayanya tidak dapat dilihat sekilas. Begitu sinar cahaya ini muncul, ia langsung menarik perhatian Ye Xuan. Kaisar binatang Kunpeng masih berusaha menerkam dan melawannya, tetapi Ye Xuan dengan cepat menunjuk ke arah cahaya dan berkata, lihat, apa itu? Apapun masalahnya, mari kita bertarung selama 300 ronde dulu, teriak Kaisar binatang Kunpeng. Kamu bilang kamu ingin aku bertarung denganmu 300 kali. Kamu harus menunggu sampai aku menyelesaikan 300 ronde sebelum kamu bisa bertindak, Ye Xuan mengingatkan. Kaisar binatang Kunpeng tercengang. Ia memang baru saja mengatakan itu. Tampaknya sulit bagi seorang kaisar kuno yang bermartabat untuk menarik kembali kata-katanya. Kaisar binatang Kunpeng mengangkat kakinya. Ye Xuan mengoreksi bahkan menggerakkan cakarmu pun tidak diperbolehkan. Karena dia tidak bisa menggerakkan cakarnya, Kaisar Kunpeng hanya bisa memfokuskan perhatiannya pada seberkas cahaya yang muncul di kehampaan di luar wilayahnya. Mungkin ada seseorang yang sedang bertempur di suatu dunia dan otaknya meledak, tebak Kaisar Kunpeng. Ye Xuan mengabaikan orang ini dan mencoba mengamati situasi berkas cahaya. Ketika dia menggunakan teknik ilahi mengamati langit untuk melihat ke sana, dia tiba-tiba menyadari sebuah pikiran ilahi muncul ke arah istana Seng Sui. Melihat lebih dekat, proyeksi kesadaran ilahi Hanyu Xuanfei muncul di atas istana Seng Sui. Ye Xuan melangkah maju dengan proyeksi pikiran sucinya dan membungkuk sambil berkata, salam untuk Nona Hanyu Xuanfei. Han Yue Xuanu sedikit terkejut saat melihat proyeksi ilahi Ye Xuan, dan berkata, kamu, bahkan mempelajari kekuatan ilahi mengamati langit. Saya baru saja mulai berlatih, dan saya belum begitu mahir. Ye Xuan menjawab, lalu menunjuk pilar cahaya di ujung kehampaan dan bertanya, apakah Xuanfei tahu asal-usul pilar cahaya itu? Han Yue Xuanu memasang ekspresi rumit dan menjawab, dilihat dari lokasinya, itu adalah relik suci Dewa Bintang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Relik suci Dewa Bintang, apakah itu tempat meteorit bintang Zhou Guang pernah muncul? Raut terkejut muncul di wajah Ye Xuan. Ia tak menyangka ini kebetulan seperti itu. Istana Seng Sui memang mendapatkan sepotong meteorit bintang Zhou Guang dari keajaiban suci Dewa Bintang, tetapi ini tidak berarti meteorit itu masih ada di sana, Hanyu Xuanfei mengingatkan. Aku mengerti, tapi Jiushu benar-benar membutuhkan jarum cahaya kosmik, jadi kita harus mencoba segala kemungkinan, jawab Ye Xuan. Saat Ye Xuan berada di Akademi Kunpeng, dia telah melihat diagram pemurnian jarum cahaya kosmik. Disebut jarum ajaib,
Tetapi benda itu tebalnya lebih dari 10 kaki, persis seperti tongkat pengangkat langit. Dengan tingkat kultivasimu, aku tidak menyarankanmu untuk gegabah pergi ke Tanah Suci Dewa Bintang, Hanyu Xuanfei mengingatkan. Ye Xuan agak terkejut dan bertanya, bahkan Raja Dewa Alam Segudang tidak bisa pergi. Sulit untuk mengatakannya. Legenda mengatakan bahwa ada jalan menuju keabadian dalam tradisi suci Dewa Bintang. Menurut legenda, selama kau menapaki jalan menuju keabadian, kau akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Oleh karena itu, kemunculan tradisi suci Dewa Bintang akan menarik banyak monster tua yang berjuang untuk bertahan hidup di batas usia mereka. Raja Dewa Alam segalanya mungkin tidak aman, jelas Hanyu Xuanfei. Tepat saat keduanya tengah berbincang melalui proyeksi pikiran ilahi. Di Istana Seng Sui, Xiangling menatap dua proyeksi pikiran ilahi di luar Istana Seng Sui. Ia sangat gembira dan ingin memancarkan pikiran ilahinya seperti Hanyu Xuanfei. Ketika Ye Xuan mendengar penjelasan Hanyu Xuanfei, dia langsung mengerti apa yang diwakili oleh tradisi suci Dewa Bintang. Apakah Chang Shengtian benar-benar ada? Tanya Ye Xuan. Tidak ada yang tahu. Han Yue Xuannu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Lalu, di antara relik suci Dewa Bintang, tidak ada yang menemukan jalan menuju Chang Shengtian. Tanya Ye Xuan lagi. Legenda mengatakan bahwa seseorang menempuh jalan menuju Chang Shengtian dan mendapat kesempatan untuk hidup kembali. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang menempuh jalan menuju Chang Shengtian tidak pernah muncul kembali. Terlebih lagi, jejak suci Dewa Bintang tidak pernah muncul selama puluhan ribu tahun. Mustahil untuk memastikan apakah ada jalan menuju Chang Shengtian di jejak suci Dewa Bintang, jawab Hanyu Xuanfei. Relik suci Dewa Bintang tidak muncul selama puluhan ribu tahun, jadi legenda tentang relik suci Dewa Bintang hanyalah legenda. Berapa banyak orang yang bersedia mempercayai legenda ini tidak diketahui. Namun, bagi para monster tua yang berjuang di batas umur mereka, legenda ini adalah harapan. Harapan untuk menjalani kehidupan lain lebih menarik daripada harta apapun. Ye Xuan memikirkannya dan bertanya dengan santai, bukankah Xuanfei berencana pergi ke Tanah Suci Xingshen untuk melihatnya? Hanyu Xuanfei memiliki ekspresi yang rumit dan tidak menjawab pertanyaan ini. Karena dia ingin pergi sedikit, tetapi dia tidak terlalu bersemangat. Ia telah gagal dalam upayanya menjadi kaisar ilahi 3000 tahun yang lalu, dan kemungkinan besar ia tidak akan pernah bisa melakukannya lagi di kehidupan ini. Namun, masa hidupnya belum mencapai batasnya, jadi masih ada secercah harapan. Oleh karena itu, Hanyu Xuanfei memiliki ide untuk menjelajahi jejak suci bintang-bintang, tetapi tidak perlu pergi. Jika ada risiko besar, ia dapat memilih untuk tidak pergi. Setelah Ye Xuan menanyakan tentang keajaiban suci Dewa Bintang, kesadaran ilahinya menunjukkan sedikit kelelahan. Ia mengakhiri proyeksi kesadaran ilahinya dan kembali ke lembah Shenmu. Proyeksi kesadaran ilahi Hanyu Xuanfei juga menghilang dari langit di atas Istana Seng Sui. Xiangling baru saja memanggil proyeksi pikiran Ye Xuan di langit, tetapi tidak mendapat respons. Begitu Han Yue Xuannu kembali, ia berlari ke istana Han Yue dan memohon, Tuan, kekuatan gaib apa yang baru saja Anda gunakan? Bisakah Anda mengajari saya? Begitu Han Yue Xuannu melihat ekspresi muridnya, ia langsung tahu apa yang dipikirkan muridnya. Ia menggelengkan kepala dan mendesah, pelajarilah. Cepat atau lambat, kau harus mempelajari kekuatan magis ini. Pergilah ke perpustakaan dan mintalah buku rahasia itu kepada tetua, namanya kekuatan magis pengamatan surgawi. Mata Xiangling langsung berbinar. Ketika membayangkan bisa melintasi dua dunia untuk bertemu kakaknya, ia tak sabar untuk berlari ke perpustakaan. Setelah mendapatkan buku rahasia itu, ia langsung berlatih. Kecepatan latihannya jauh lebih cepat daripada keterampilan sihir lainnya. Xiangling mengembangkan kemampuan mengamati langit dengan sangat cepat. Awalnya, ia hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 hari untuk bisa menggunakannya. Akan tetapi, kekuatan spiritual seseorang saja tidak dapat menembus hambatan dinding kristal hampa, dan seseorang membutuhkan bantuan Hanyu Xuanfei. Hanyu Xuanfei menggunakan kekuatan ilahinya dalam mengamati langit untuk memproyeksikan pikirannya dan muncul di atas istana Seng Sui, menghadap kehampaan dan berbagai dunia. Sekarang, tempat yang paling menarik perhatian di kehampaan di luar domain adalah cahaya yang menyilaukan di ujung kehampaan. Guru, apakah itu mukjizat Dewa Bintang Suci? Xiangling menunjuk ke arah cahaya dan bertanya, akhir-akhir ini para murid di istana Seng Sui sering membahas keajaiban suci Dewa Bintang. Ya, itulah keajaiban suci Dewa Bintang, jawab Han Yue Xuannu dengan nada panjang. Apa sebenarnya keajaiban suci Dewa Bintang? Meskipun Xiangling mendengar para murid istana Seng Sui berdiskusi tentang keajaiban suci Dewa Bintang, dia tidak tahu apa keajaiban suci Dewa Bintang itu. Hanyu Xuanfei memandang ke arah tradisi suci Dewa Bintang, dan matanya seakan melihat legenda agung itu di sungai waktu yang panjang. Dewa Bintang keajaiban suci adalah pertemuan 128 dunia, membentuk keajaiban suci.
128 dunia, ini terlalu besar. Xiang Ling sedikit terkejut. Awalnya ia mengira tradisi suci Dewa Bintang adalah tempat seperti Gunung Bintang, tetapi ia tidak menyangka ternyata tempat itu terdiri dari lebih dari 100 dunia. Beberapa dunia ini lebih besar dari alam Jiushu, dan beberapa lebih kecil dari istana Seng Sui. Aku tidak tahu kekuatan dahsyat apa yang menyatukan mereka, kata Hanyu Xuanfei. Dengan begitu banyak dunia, apakah ada orang di tanah suci Dewa Bintang itu? Xiang Ling bertanya lagi. Tidak, karena ada lebih dari 100 dunia, dan setiap dunia memiliki hukum yang berbeda. Ketika dinding kristal hampa saling bertabrakan, mereka akan menyebabkan badai hukum dari waktu ke waktu, menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Hanya beberapa benih yang dapat tetap utuh dalam badai hukum yang akan bertahan hidup, kata Hanyu Xuanfei. Hanyu Xuanfei tidak menguraikan lingkungan mukjizat suci Dewa Bintang secara terlalu rinci. Faktanya, jejak suci Dewa Bintang terdiri dari lebih dari 100 dunia. Tradisi suci Dewa Bintang dapat dianggap sebagai dunia besar di mana badai hukum dapat meletus kapan saja. Oleh karena itu, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup di dunia yang besar ini. Karena alasan inilah terdapat artefak langka dari lebih dari 100 dunia di relik suci Dewa Bintang, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat memakan artefak ini. Oleh karena itu, benda-benda langka dari zaman dahulu kala, atau bahkan zaman prasejarah, dapat ditemukan dalam peninggalan suci Dewa Bintang. Meteorit bintang Zhouguang adalah artefak langka dari zaman kuno, dan istana Seng Sui memperoleh meteorit bintang Zhouguang dari relik suci Dewa Bintang. Mengapa berita tentang keajaiban besar Dewa Bintang menyebar? Dan mengapa itu muncul sekarang? Xiang Ling semakin penasaran. Tidak ada yang tahu mengapa keajaiban suci Dewa Bintang menghilang, dan tidak ada yang tahu mengapa keajaiban suci Dewa Bintang muncul. Pengetahuan Han Yue Xuannu tentang keajaiban suci Dewa Bintang semuanya berasal dari buku-buku kuno dan slip giok di istana Seng Sui, dan dia belum pernah melihat keajaiban suci Dewa Bintang dengan matanya sendiri. Seberapa sering keajaiban suci Dewa Bintang muncul? Xiang Ling bertanya lagi, memiringkan kepalanya. Tidak ada pola yang teratur dalam kemunculan keajaiban suci Dewa Bintang. Terakhir kali ia muncul adalah di zaman kuno, lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Tatapan Han Yue Xuannu menembus kegelapan, seolah-olah ia melihat keajaiban suci Dewa Bintang yang muncul di zaman kuno. Adegan keajaiban suci Dewa Bintang saat itu terukir di kepingan batu giok kuno istana Seng Sui. Mata Xiang Ling berputar, dan tiba-tiba dia mendapat ide, dan bertanya guru, haruskah kita pergi ke tanah suci Xingshen untuk melihatnya? Han Yue Xuannu mengerutkan kening dan melirik murid itu. Ia tahu apa yang sedang direncanakannya tanpa perlu berpikir panjang. Ia berkata dengan nada serius, semakin besar tempatnya, semakin besar pula bahayanya. Lagi pula, konon ada jalan menuju surga abadi di situs suci Dewa Bintang. Ini saja akan menarik banyak monster tua yang telah menyegel meridian mereka dan menghentikan masa hidup mereka. Ada risiko besar jika pergi ke situs suci Dewa Bintang secara gegabah. Xiang Ling mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau kita pergi ke istana Seng Sui sendirian, kita akan sendirian, tapi tidak akan begitu kalau kita bergabung dengan saudaraku. Saudaraku sangat kuat, dia membasmi pemimpin domain kematian dengan satu pedang. Hanyu Xuanfei tahu tentang Ye Xuan yang membasmi pemimpin sekte Xiyu dengan satu pedang. Karena Qin Ming, tetua suci istana Seng Sui, ada di sana saat itu. Ketika Qin Ming menceritakan kisah bagaimana Ye Xuan membasmi pemimpin domain mati, Hanyu Xuanfei sangat terkejut. Selama perang di alam Jiushu, Hanyu Xuanfei pernah bertempur melawan penguasa alam kematian, dan dia tahu betul bahwa penguasa alam kematian sangat kuat, dan kekuatannya sudah pasti mencapai taraf Kaisar Dewa Semu. Jika ini pertarungan satu lawan satu, Hanyu Xuanfei tidak yakin bisa mengalahkan pemimpin zona mati. Jika mereka ingin menentukan pemenangnya, mereka harus bertarung sampai kedua belah pihak kehabisan energi sejati dan pikiran spiritual mereka. Karena hati Xiang Ling tidak pernah berada di istana Seng Sui, Hanyu Xuanfei tidak terlalu menyukai Ye Xuan. Namun, dia harus mengakui bahwa jika istana Seng Sui dan Ye Xuan bergabung dan pergi ke tanah suci Dewa Bintang bersama-sama, itu memang akan memberikan lapisan perlindungan ekstra. Terlebih lagi, hilangnya jarum cahaya kosmik istana Seng Sui secara tidak sengaja membuat istana Seng Sui tidak mungkin memperbaiki dinding kristal void. Oleh karena itu, istana Seng Sui juga ingin menemukan bagian lain dari meteorit bintang Zhouguang dan membuat ulang jarum ilahi Zhouguang. Pada saat yang sama, di alam Jiushu, berita tentang keajaiban suci Dewa Bintang telah menyebar di antara sekte Tanah Suci. Akan tetapi, tidak ada sekte biasa yang berani mengingini peninggalan suci Dewa Bintang. Di dunia Jiushu, hanya ada segelintir orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk mendambakan tradisi suci Dewa Bintang. Tentu saja, di antara sedikit orang seperti itu, Namong Ventian adalah salah satunya. Mitologi Taihao telah dilestarikan oleh Istana Lihuo hingga saat ini. Tentu saja,
Namong Fentian mencoba mempraktikkan sihir pengamatan langit yang terekam di dalamnya. Tentu saja, dengan kesadaran keilahiannya, dia tidak dapat menahan perlawanan dinding kristal hampa. Tapi itu tidak masalah. Sekarang terdapat retakan sepanjang 2000 mil di dinding kristal hampa alam Jiushu. Kesadaran ilahi tidak dapat menahan perlawanan dinding kristal hampa, sehingga ia akan terbang keluar dari alam Jiushu terlebih dahulu. Oleh karena itu, Namong Fentian telah terbang ke kehampaan di luar wilayah tersebut dan mengamati relik suci Dewa Bintang. Tentu saja, jaraknya terlalu jauh, dan aku hanya bisa melihat garis samar. Aku hanya merasa bahwa tradisi suci Dewa Bintang sangat luas, ratusan kali lebih luas daripada alam Kyushu. 7 hari setelah keajaiban suci Dewa Bintang muncul, Namong Fentian datang berkunjung lagi. Ye Xuan mengira dia datang untuk menanyakan pencerahan alam langit dan bumi, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu bukankah aku sudah meminta para tetua akademi untuk mengirimkan salinannya kepada Master Sekte Nangong beberapa hari yang lalu. Bukankah Master Sekte Nangong sudah menerimanya? Namong Fentian melambaikan tangannya dan berkata, saya sudah mendapatkannya. Saya telah memperoleh banyak manfaat dari mengamati wawasan Master Sekte Ye. Kali ini saya datang ke sini untuk berbicara tentang Roh Kudus Dewa Bintang. Ye Xuan memintanya untuk duduk dan bertanya, apakah kamu tahu tentang keajaiban Dewa Bintang? Saya telah terbang keluar dari alam Jiushu dan mengamatinya beberapa kali, tetapi jaraknya terlalu jauh dan apa yang saya lihat samar-samar. Oleh karena itu, saya ingin datang dan berbicara dengan Master Sekte Ye tentang keajaiban suci Dewa Bintang, ujar Namong Fentian sopan. Aku juga belajar tentang keajaiban suci Dewa Bintang dari Istana Sengshui. Tanyakan saja apapun yang ingin kau ketahui, kata Ye Xuan. Namong Fentian menundukkan tangannya sebagai tanda terima kasih dan berkata, yang ingin saya tanyakan, apakah benar-benar ada jalan menuju surga abadi dalam tradisi suci Dewa Bintang? Apakah benar-benar ada jalan menuju surga abadi dalam tradisi suci Dewa Bintang? Ada banyak sekali orang kuat di kehampaan dan alam semesta yang ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, tetapi tidak pernah ada jawabannya. Karena tidak ada jawaban atas pertanyaan itu, Ye Xuan tentu saja tidak bisa menjawab Namong Fentian. Apakah Master Sekte Nangong ingin pergi ke Tanah Suci Dewa Bintang? Namong Fentian merenung dan berkata, aku telah tidur sejak akhir zaman kuno. Meskipun cara tidur ini disebut menyegel meridian dan menghentikan kehidupan, nyatanya, tidak ada cara nyata untuk menghentikan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, tidur yang begitu lama akan melampaui batas umur. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya datang kepada Master Sekte Ye untuk memohon pencerahan di alam langit dan bumi demi secercah harapan, dan saya hanya berharap dapat melangkah maju selangkah lagi sebelum usia saya mencapai batasnya. Namun, saya tahu betul situasi saya. Alam langit dan bumi sangat sulit bagi saya. Jika memang ada jalan menuju surga abadi dalam tradisi suci Dewa Bintang, saya bersedia mengambil risiko dan mencobanya. Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tahu bahwa ada bahaya besar di Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang? Namong Fentian tersenyum acuh tak acuh dan berkata, jalan menuju surga tidaklah mulus. Semakin besar kesempatan yang ingin kau perjuangkan, semakin besar pula risiko yang harus kau tanggung. Lalu mengapa kau datang menemuiku? Ye Xuan menatap matanya dan sebenarnya sudah menebak rencananya. Namong Fentian tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan tulus kultivasi Master Sekte Ye jauh lebih unggul daripada kultivasiku, jadi aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu bahwa transformasi dinding kristal void membutuhkan meteorit bintang cahaya kosmik, dan mungkin ada benda langka seperti itu di situs suci Dewa Bintang. Jadi, jika Master Sekte Ye tertarik untuk menjelajahi situs suci Dewa Bintang, aku bersedia pergi bersamamu. Selain itu, aku punya saran lain. Saran apa? Master Sekte Ye dapat menyatukan lebih banyak sekte Tanah Suci dan pergi ke Tanah Suci Dewa Bintang bersama-sama. Dengan saling membantu, kita dapat mengurangi risiko, saran Namong Fentian. Ye Xuan tersenyum dan berkata, namun, di alam Jiushu, tampaknya hanya ada sedikit tempat suci dan sekte yang memiliki kekuatan untuk pergi ke Tanah Suci Dewa Bintang. Konon katanya sedikit, tetapi kenyataannya tidak ada. Di dunia ini, di dalam 9 provinsi, selain 2 Raja Dewa di Istana Jenderal Ilahi Zhou Agung, hanya ada 1 Raja Dewa, yaitu Namong Fentian. Namong Fentian tersenyum dan berkata, Master Sekte Ye bisa mencoba bergabung dengan Istana Sengshui. Mungkin Istana Sengshui juga tertarik dengan tradisi suci Dewa Bintang. Ye Xuan sebenarnya sudah memikirkan hal ini sejak awal, tetapi ketika dia berdiskusi dengan Hanyu Xuanfei tentang Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang, dari nadanya, sepertinya dia tidak berniat pergi ke Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang, dan bahkan menasihatinya untuk tidak pergi. Istana Sengshui mungkin tidak ingin menjelajahi jejak suci Dewa Bintang. Namong Fentian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, setahu saya, kepala Istana Sengshui saat ini, Hanyu Xuanfei,
gagal menjadi kaisar ilahi 3000 tahun yang lalu, jadi dia pasti ingin menjelajahi tempat-tempat suci Dewa Bintang. Godaan Chang Shengtian tak tertahankan. Soal pergi atau tidak, itu tergantung pada apakah kesempatan dan risikonya seimbang. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, bagaimana kalau begini? Kita gunakan seni ilahi penglihatan langit untuk mengunjungi istana Seng Sui dan biarkan aku bicara dengan Hanyu Xuanfei. Jadi, keduanya bekerja sama untuk melakukan keajaiban mengamati langit, dan muncul di atas istana Seng Sui dengan proyeksi pikiran ilahi mereka. Sesaat kemudian, proyeksi spiritual Hanyu Xuanfei muncul, dengan Xiang Ling yang tersenyum di belakangnya. Keempatnya bagaikan 4 bayangan dewa raksasa yang terpantul di langit. Namong Fentian membungkuk dengan penuh hormat dan bertanya, Namong Fentian memberi hormat kepada Tuan Istana Seng Sui. Meskipun kedua belah pihak berada di dunia yang berbeda, mereka pernah bertarung berdampingan sebelumnya, jadi sikap Han Yue Xuannu tidak terlalu dingin. Ia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Kemudian, dia bertanya terlebih dahulu, apa yang terjadi dengan dua Raja Ilahi 9 provinsi yang datang bersama pikiran dan hantu ilahi mereka? Menggunakan pikiran ilahi untuk melintasi dua dunia dan memproyeksikannya ke istana Seng Sui merupakan beban yang cukup berat bagi Namong Fentian. Dia langsung ke intinya dan berkata, begini, kita berharap bisa bersekutu dengan istana Seng Sui dan pergi ke Tanah Suci Dewa Bintang bersama-sama. Aku ingin tahu apakah penguasa istana Seng Sui tertarik. Hanyu Xuanfei sedikit mengernyit dan tidak langsung setuju. Xiang Ling cepat-cepat menarik lengan bajunya, seolah mendesaknya untuk setuju. Han Yue Xuannu terbatuk dan berkata, saya akan mempertimbangkan masalah ini dengan serius dan akan memberikan jawaban dalam 3 hari. Jika kalian berdua tidak ada urusan lain, silakan kembali. Setelah dia selesai berbicara, proyeksi spiritual Hanyu Xuanfei berangsur-angsur memudar dan menghilang. Xiang Ling dengan gembira membiarkan proyeksi pikiran ilahi berputar dan berkata dengan senyum bahagia, saudaraku, lihat, aku juga telah mempelajari ini. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ya, sungguh menakjubkan. Pada saat ini, kesadaran ilahi Xiang Ling mulai memudar. Ia mengerutkan bibirnya dan berkata, oh, kesadaran ilahiku tidak cukup. Guru telah kembali, dan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kalau begitu, ayo cepat kembali. Ye Xuan memperhatikan proyeksi pikiran Xiang Ling perlahan memudar, lalu ia mengangkat sihir penglihatan langit dan membiarkan pikirannya kembali ke alam Jiushu. Meskipun Hanyu Xuanfei mengatakan bahwa dia akan memberikan jawaban dalam 3 hari, Ye Xuan sebenarnya dapat menebak bahwa Hanyu Xuanfei pasti akan setuju. Seperti yang diharapkan, 3 hari kemudian, balasan datang dari Istana Seng Sui, yang menyetujui untuk membentuk aliansi dan pergi ke Tanah Suci Dewa Bintang bersama. Setelah semuanya siap, Ye Xuan, Qin Tai'a, dan Namong Fentian berangkat ke Istana Seng Sui. Setelah mengalami perang besar di alam Jiushu, Lei Qiu akhirnya tumbuh menjadi Raja Binatang. Ramuan batin dari Raja Binatang yang ia makan di alam Yulan tidak sia-sia. Setelah tumbuh menjadi Raja Binatang, bola guntur itu mengembang lagi, dan kecepatan terbangnya tak tertandingi di seluruh alam hampa. 2 hari kemudian, bola petir jatuh di depan gerbang Istana Seng Sui. Ye Xuan memandang teratai es di kehampaan di luar wilayah itu, dan tak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Meskipun dia pernah melihat Istana Seng Sui melalui proyeksi pikiran ilahi sebelumnya, ketika dia benar-benar berdiri di depan gerbang Istana Seng Sui, dinding kristal hampa yang diukir pada teratai es masih sangat mengejutkan. Ye Xuan menggunakan kesadaran ilahinya untuk memadatkan kartu kunjungan dan mengirimkannya ke gerbang Istana Seng Sui. Sesaat kemudian, gerbang Istana Seng Sui terbuka, dan sekelompok 3 orang dan seekor burung berjalan masuk ke Istana Seng Sui. Ada es dan salju di Istana Seng Sui sepanjang tahun, jadi sangat dingin. Akan tetapi, bagi Raja Dewa yang berkuasa, dingin hanyalah perasaan tubuh terhadap dunia luar, dan jenis dingin ini sepenuhnya berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Begitu memasuki Istana Seng Sui, Xiang Ling berlari sambil tersenyum di wajahnya. Tetua Istana Seng Sui di belakangnya segera meletakkan tinjunya di depan mulutnya dan terbatuk-batuk. Xiang Ling bereaksi dan segera berhenti berlari, memasang penampilan layaknya orang suci yang bermartabat dan pendiam, lalu berkata selamat datang di Istana Seng Sui. Dia telah mempelajari tingkah laku yang sama, tetapi dia tidak dapat menghilangkan tatapan mata yang bersemangat itu. Tetua Istana Seng Sui melangkah maju dan menyapa mereka dengan sopan selamat datang di 3 Raja Dewa Alam Jiushu. Xuanfei sudah menunggu di Istana Hanyu. Silakan ke sini. Ketiganya mengikuti tetua Istana Seng Sui, melewati gerbang gunung Istana Seng Sui, dan tiba di Istana Hanyu. Teh harum telah disediakan di Istana Hanyu. Han Yue Xuannu duduk di kursi utama, memberi isyarat mengundang, dan berkata, silakan duduk, kalian bertiga. Ketiganya duduk di depan meja teh yang disiapkan untuk para tamu dan bertukar sapa. Di Istana Hanyu, semua orang saling menyapa.
Xiang Ling awalnya ingin duduk di sebelah Ye Xuan, tetapi di depan Hanyu Xuanfei, dia tidak berani bersikap lancang. Menurut tempat duduk yang diatur oleh Istana Seng Sui, dia duduk menghadap Ye Xuan. Setelah Xiang Ling duduk, ia mengambil cangkir teh dan berkata, kakak, silakan coba es teh ini. Aku membuatnya sendiri. Qin Tai'a tertawa dan berkata, bayangkan beberapa tahun yang lalu, ketika Xiang Ling pertama kali tiba di Istana Jenderal Dewa, dia masih seorang gadis kecil yang pemalu, tetapi sekarang dia sudah menjadi gadis suci dari Istana Salju Dewa. Pada saat ini, seseorang yang duduk di meja sebelah Xiang Ling membantah, meskipun Saint Ice Phoenix dari Istana Seng Sui pernah tinggal di alam Jiushu saat dia masih kecil, ini bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan untuk berteman dengannya. Ye Xuan dan dua orang lainnya memandang orang ini, tetapi mereka tidak dapat mengenali siapa dia. Orang ini tidak lain adalah Yuan Shaojun, salah satu kandidat asli Roh Ice Phoenix. Yuan Shaojun juga merupakan kandidat terakhir yang bersaing dengan Xiang Ling untuk memperebutkan Roh Ice Phoenix. Jika Xiang Ling tidak bertahan, Yuan Shaojun akan menjadi putra suci Ice Phoenix saat ini. Tentu saja, fakta bahwa ia mampu bertahan sampai akhir bersama Xiang Ling ketika Roh Ice Phoenix terbangun sebenarnya membuktikan bahwa ia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam berkultivasi. Terlebih lagi, dia telah berada di Istana Seng Sui selama 50 tahun, dan setelah gagal membangkitkan Roh Ice Phoenix, dia menerima banyak kompensasi dari Istana Seng Sui. Oleh karena itu, kultivasi Yuan Shaojun sekarang cukup untuk menjabat sebagai tetua Istana Seng Sui. Karena wilayah kekuasaannya berkembang pesat, dia sangat dihormati di Istana Seng Sui. Yuan Shaojun menunjukkan sedikit kesombongan dan mendengus, apa itu Jiushu Divine General Mansion? Kau ingin dibandingkan dengan Istana Seng Sui? Qin Tai'a tidak menanggapi pernyataan kasar itu dengan serius. Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan bertanya dengan nada bercanda, ada dua Raja Dewa di rumah Jenderal Dewa Jiushu. Apakah membandingkan mereka merupakan penghinaan bagimu? Bila dihitung dengan teliti, di Istana Seng Sui hanya ada dua tetua suci yang merupakan Raja Dewa yang berkuasa, pangkatnya tidak jauh lebih tinggi dari Istana Jenderal Ilahi. Namun, Yuan Shaojun sudah terlalu lama berada di Istana Seng Sui dan tidak bisa mengubah kebanggaannya sebagai murid Istana Seng Sui. Ia secara naluriah memandang rendah orang-orang dari dunia lain. Terlebih lagi, dia pernah mendengar sebelumnya bahwa di dunia spiritual yang begitu besar seperti alam Jiushu, hanya ada 2 atau 3 Raja Dewa yang kuat. Raja Dewa yang kuat di seluruh dunia spiritual jumlahnya sangat sedikit. Bukankah rumah Jenderal Dewa yang kecil di dalamnya akan lebih tak tertahankan? Namun, dia tidak menyangka bahwa di antara 3 Raja Dewa di alam Jiushu, 2 berasal dari rumah Jenderal Dewa, dan mereka adalah 2 yang terkuat, dan yang tersisa hanya untuk melengkapi jumlahnya. Yuan Shaojun tidak mengenali Ye Xuan. Melihat Sang Sein dan Ye Xuan saling menggoda, ia merasa sedikit tidak senang dan mendengus, memangnya kenapa kalau ada 2 Raja Dewa? Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Istana Seng Sui. Ye Xuan mengabaikannya dan menatap Han Yue Xuannu, lalu berkata, kalau melihat temperamenku sebelumnya, aku pasti sudah mengusirnya sejak lama. Tapi ini Istana Seng Sui, aku tidak mau terlalu lancang. Biar Tuan Istana Seng Sui yang mengurusnya. Yuan Shaojun menyipitkan mata dan mendengus, kenapa, kau ingin menggunakan kepala istana untuk menekanku? Kau seharusnya mengerti bahwa ini adalah Istana Seng Sui, bukan rumah Jenderal Dewa yang muncul dari sudut rumahmu. Cukup, Han Yue Xuannu berteriak, Yuan Shaojun, keluar. Yuan Shaojun tidak menyangka akan diusir dari istana. Ia mengerutkan kening dan bertanya, kepala istana, mengapa saya harus pergi? Saya berbicara atas nama Istana Seng Sui. Apakah menurutmu kita bisa membiarkan orang luar berkeliaran di Istana Seng Sui? Sedikit ketidaksenangan muncul di wajah Hanyu Xuanfei. Tetua Suci Heian berteriak, cukup, Yuan Shaojun, keluar dulu. Kita bicarakan ini besok. Yuan Shaojun sangat marah ketika Tetua Suci tidak berbicara untuknya. Ia menunjuk Ye Xuan dan berkata, aku tidak terima. Karena kita berdua adalah kultivator, segalanya harus ditentukan oleh kekuatan. Aku ingin melawannya. Ye Xuan meliriknya dan mendapati bahwa ia baru mencapai alam Dao Ilahi. Ia sedikit terkejut. Ia menundukkan kepala untuk mengamati dirinya sendiri dan tiba-tiba menyadari bahwa ia terbiasa memahami alam kembali ke kesederhanaan asli seni pedang, sehingga auranya tertahan dan tingkat kultivasinya tidak terlihat di permukaan. Yuan Shaojun tiba-tiba menantang. Beberapa tetua di Istana Seng Sui yang mengenali Ye Xuan tertegun sejenak, dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Penatua Suci Qin Ming mengerutkan kening dan bertanya, Yuan Shaojun, apakah kamu tidak mengenalnya? Bagaimana aku mengenalnya? Begitu Yuan Shaojun melihat Ye Xuan, dia tahu bahwa dia tidak terlalu tua, jadi dia tidak menganggapnya serius. Oke, aku tidak menyangka kalau bersikap terlalu rendah hati akan menimbulkan masalah. Ye Xuan tersenyum tipis dan perlahan menghembuskan napasnya.
Aura Raja Dewa yang kuat dan tak terkalahkan menghantam Yuan Shaojun. Ekspresi Yuan Shaojun membeku, kakinya lemas, dan dia terjatuh ke tanah, matanya melebar, dan keringat dingin langsung mengucur dari dahinya. Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Kali ini, Yuan Shaojun dengan jelas menyadari bahwa orang yang duduk di depannya adalah Raja Ilahi yang auranya bahkan lebih mengerikan daripada tetua suci Istana Salju Ilahi. Beraninya dia mengatakan sesuatu yang provokatif. Dia segera menggelengkan kepala dan berkata dengan panik, saya buta dan saya sungguh-sungguh minta maaf. Lupakan omong kosong yang baru saja saya katakan. Ye Xuan membuatnya sangat ketakutan hanya dengan melepaskan aura Raja Dewa. Ia tidak lagi tertarik berdebat dengannya. Ia melambaikan tangan dan mengusirnya. Yuan Shaojun tidak berani tinggal di Istana Hanyu lebih lama lagi. Melihat Ye Xuan hendak mengusirnya, ia merasa seolah telah diampuni dan meninggalkan Istana Hanyu dengan panik. Setelah meninggalkan Istana Hanyu, Yuan Shaojun memanggil seorang murid Istana Seng Sui, menunjuk ke Istana Hanyu dan bertanya, siapa orang itu? Itulah saudara Saint Ice Phoenix di dunia fana. Murid Istana Seng Sui menjawab, lalu melambaikan tangannya untuk melakukan beberapa gerakan pedang dan menambahkan, dialah yang dibicarakan semua orang beberapa waktu lalu, orang kuat tak tertandingi yang membasmi penguasa domain kematian dengan satu pedang. Apakah itu dia? Yuan Shaojun membelalakkan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia memang pernah mendengar murid-murid Istana Seng Sui berbicara tentang kematian pemimpin domain kematian sebelumnya, tetapi dia memiliki bakat kultivasi yang terlalu bagus dan tidak ingin membuang waktu membahas hal-hal ini, jadi dia hanya mendengarkannya dan tidak bertanya lebih lanjut. Sekarang saya mendengar jawabannya, saya sangat terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, tetapi pria ini tidak terlihat sangat tua. Omong kosong, kan? Dia kakak laki-laki sang suci di dunia fana. Kalau dia lebih tua, seharusnya kau tidak memanggilnya kakak, tapi ayah. Murid Istana Seng Sui memutar matanya dan berkata. Ketika Yuan Shaojun mengetahui bahwa Ye Xuan adalah orang kuat tak tertandingi yang membasmi pemimpin domain mati dengan satu pedang, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit takut. Ketika dia memikirkan bagaimana dia baru saja memprovokasi pihak lain, dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Saat dia ketakutan dengan aura Ye Xuan tadi, dia mengira Ye Xuan hanyalah seorang Raja Dewa, tetapi setelah mengetahui kebenarannya, dia menyadari bahwa ini bukanlah Raja Dewa biasa, tetapi makhluk sekuat Hanyu Xuanfei. Setelah mengetahui identitas Ye Xuan, Yuan Shaojun menjadi semakin bingung. Dengan bakatnya dalam berkultivasi, dia sudah sangat dihormati di Istana Seng Sui, tetapi masih butuh waktu 50 tahun baginya untuk memasuki alam para dewa. Bagaimana pihak lain bisa menjadi Raja Dewa di usia yang begitu muda, dan menjadi eksistensi yang menakutkan yang dapat bersaing dengan Hanyu Xuanfei? Tepat saat Yuan Shaojun mendesah, seekor burung bundar besar bergerak di depannya, merentangkan sayapnya, dan menepuk-nepuknya pelan, sambil bergumam kekuatan tidak ditentukan oleh usia. Misalnya, usiaku kurang dari 10 tahun sejak aku lahir. Ye Xuan punya kebiasaan buruk. Dia tidak suka berkelahi dengan orang yang lebih lemah darinya. Tapi aku suka. Kenapa kau tidak bertarung denganku? Lei Qiu sekarang adalah Raja Binatang Dewa, dan dia masih mengeluarkan suara mendekut ketika berbicara. Tetapi dia sebenarnya menggunakan pikiran dewanya untuk menyampaikan maksudnya, sehingga semua orang dapat memahaminya. Yuan Shaojun membelalakkan matanya, menatap Lei Qiu, dan pipinya berkedut. Karena ia menemukan bahwa burung bulat besar itu adalah binatang dewa yang agung yang dapat membasmi dewa hanya dengan satu sayapnya. Yuan Shaojun meraung dalam hatinya, tidak bisakah kau membandingkan usia monster dengan usia manusia? Kun Peng, katanya dengan suara gemetar. Lei Qiu menggelengkan kepalanya dan mengoreksi sambil menggerutu, tidak, aku adalah Thunder Eagle, Qiu level 1. Pipi Yuan Shaojun terus berkedut, dan ia berteriak dalam hati, apa kau pikir aku bodoh? Apa ada elang guntur setingkat Raja Binatang Buas di dunia ini? Dia memaksakan senyum dan berkata, baiklah, aku masih ada urusan lain. Aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia pun lari cepat-cepat. Lei Qiu merasa bosan saat melihat Yuan Shaojun melarikan diri. Jadi dia mengintip ke Istana Hanyu. Di Istana Hanyu, He Yan, tetua suci Istana Seng Sui, mengalihkan pembicaraan ke topik utama dan berkata, kalian bertiga, bagaimana kalau kita bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keajaiban Dewa Bintang? Inilah topik yang paling ingin dibicarakan oleh Nangong Ventian. Tuan Istana Seng Sui, konon Istana Seng Sui pernah memasuki tanah suci Dewa Bintang. Bisakah Anda menceritakan sedikit tentangnya? Hanyu Xuanfei mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan sucinya untuk memunculkan sebuah gambar. Apa yang ditampilkan di layar adalah jejak suci Dewa Bintang. Ini adalah relik suci Dewa Bintang yang tercatat dalam lempengan giok kuno Istana Seng Sui. Menurut catatan di lempengan giok kuno,
relik suci Dewa Bintang terdiri dari 128 dunia. Relik ini terlalu besar untuk melihat keseluruhan gambarnya, jadi ini hanya sebagian saja, tambah Hanyu Xuanfei. Gambar tersebut menunjukkan dunia yang penuh dengan lava merah dan badai hukum. Hanya dengan melihat betapa dahsyatnya badai hukum tersebut, dapat dipastikan bahwa jika seorang tokoh kuat di dunia Shinto terjebak di dunia seperti itu, ia akan berada dalam bahaya. Bahkan jika seorang Raja Dewa yang kuat dapat melindungi dirinya sendiri dalam badai hukum sebesar ini, dia mungkin tidak akan merasa begitu senang akan hal itu. Tradisi suci Dewa Bintang sangat berbahaya. Badai hukum yang disebabkan oleh benturan hukum antar dunia ini saja sudah sangat mengerikan. Namun, Han Yue Xuannu berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Apa hal yang paling menakutkan? Tanya Namong Ventian sambil mengerutkan kening. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika kau benar-benar ingin pergi ke Tanah Suci Dewa Bintang, sebaiknya kau siap mental menghadapi bahaya apapun. Sebenarnya, sesuai niat awalku, aku ingin membujuk mereka yang belum terlatih untuk mengurungkan niat pergi ke Tanah Suci Dewa Bintang. Ketika Hanyu Xuanfei mengatakan ini, ia melirik ke arah Namong Ventian, entah sengaja atau tidak. Di antara para Raja Dewa yang hadir, kultivasi Namong Ventian di alam Taichu adalah yang terendah. Oleh karena itu, meskipun Hanyu Xuanfei tidak mengatakannya secara eksplisit, orang dengan kultivasi yang tidak memadai yang disebutkannya jelas merujuk pada Ventian Istana Zinan. Namong Ventian memahami arti kata-katanya, tetapi ia tidak marah. Ia berkata dengan tenang, jangan khawatir, Tuan Seng Sui, saya sudah memikirkannya dengan sangat matang. Jalan menuju surga tidak pernah mulus. Saya lebih suka terus maju dan menghadapi bencana yang tak terduga daripada tinggal di tempat saya berada dan menunggu masa hidup saya habis. Hanyu Xuanfei tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Qin Tai'a mengangkat topik lain dan bertanya, tetua istana Seng Sui mana yang akan dikirim ke Tanah Suci Xingshen? Saat semua orang sedang berbincang-bincang di istana Hanyu, seekor burung besar mengintip dari balik pintu istana, sesekali mengeluarkan suara berdenging pelan. Melihat ini, Xiang Ling tersenyum, mengambil sepiring makanan ringan di meja kopi, berjalan keluar, menarik Lei Qiu ke sudut halaman, dan melemparkan makanan ringan itu ke mulut si pecinta makanan. Di istana Hanyu, semua orang terus berdiskusi. He Yan, tetua suci istana Seng Sui, mengangguk dan berkata, kali ini aku akan menemani Xuanfei ke Tanah Suci Dewa Bintang. Setelah memberi camilan, Xiang Ling masuk dan berkata, saya juga ingin ikut. Tuan, bolehkah saya ikut? He Yan mengerutkan kening dan berkata, Tanah Suci Dewa Bintang penuh bahaya. Lebih baik bagi orang suci untuk tinggal di istana Seng Sui. Xiang Ling cepat-cepat menoleh ke arah Ye Xuan dan memberinya tatapan meminta bantuan. Ye Xuan berkata dengan tenang, Xiang Ling, kau harus tinggal di istana Seng Sui. Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang terlalu berbahaya. Xiang Ling tertegun. Awalnya ia ingin kakaknya berbicara untuknya, tetapi ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saya juga sangat cakap, mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi? Guru. Hanyu Xuanfei merenung dan tidak langsung mengambil keputusan. He Yan dan Qin Ming melihat ekspresi Han Yue Xuannu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka berkata, Xuannu, apa kau mau? Ye Xuan sangat penasaran, karena reaksi kedua tetua suci istana Seng Sui menunjukkan bahwa ada cerita lain di balik masalah ini. Han Yue Xuannu berkata perlahan, Xiang Ling, jangan terburu-buru meminta untuk ikut denganku. Sebelum itu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tunggu sampai kau mendengarnya sebelum mengambil keputusan. Xiang Ling mengangguk dengan serius dan menjawab, Guru, silakan bicara. Han Yue Xuannu mengerang sejenak sebelum perlahan berkata, kau adalah Santo Phoenix S. Gurumu pernah memberitahumu bahwa burung ilahi Phoenix S jatuh di zaman kuno, tetapi aku tidak memberitahumu di mana ia jatuh. Sekarang aku bisa memberitahumu bahwa tempat burung ilahi Phoenix S jatuh adalah Tanah Suci Dewa Bintang. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Roh penjaga istana Seng Sui, burung ilahi Phoenix S, seharusnya merupakan eksistensi tingkat binatang kaisar, tetapi ia justru musnah di dalam Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang. Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang sebenarnya berbahaya sampai sejauh ini. Han Yue Xuannu melanjutkan, burung ilahi Phoenix S telah musnah di Tanah Suci Dewa Bintang, jadi sebagian besar roh Phoenix S seharusnya tersebar di Tanah Suci Dewa Bintang. Jika kau pergi ke sana secara langsung, kau bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan Phoenix S. Namun, di saat yang sama, kau juga harus mengerti bahwa itu adalah tempat berbahaya di mana bahkan Phoenix S pun bisa musnah. Kau mungkin tidak bisa kembali hidup-hidup jika kau pergi ke sana. Xiang Ling memang sedikit gugup setelah mendengar cerita ini, dan napasnya yang dalam menjadi lebih berat, tetapi dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, Guru, saya bersedia pergi ke Tanah Suci Dewa Bintang dan menemukan kekuatan roh Phoenix S.
Ini adalah langkah yang sangat berisiko, tetapi jika berhasil, ini akan menjadi hal yang hebat bagi Istana Seng Sui. Hanyu Xuanfei tidak segera mengambil keputusan. Ye Xuan mengerutkan kening, menyadari bahwa bahaya tradisi suci Dewa Bintang berada di luar imajinasinya. Ia melirik Xiang Ling dan ingin membujuknya untuk tetap tinggal Xiang Ling. Xiang Ling segera menyela pembicaraan dan dengan cemberut memohon, lepaskan aku, lepaskan aku. Han Yue Xuannu berkata dengan suara berat, aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi sebelum itu, kau harus menyetujui satu syarat dari tuanmu. Guru, tolong bicara. Xiang Ling tiba-tiba menjadi gembira. Sejak kita berangkat, kau harus selalu di sisiku. Kalau kau setuju, aku akan membawamu. Kalau kau tidak bisa, lupakan saja, kata Hanyu Xuanfei dengan nada serius. Selama dia bisa pergi bersama mereka ke Tanah Suci Dewa Bintang, Xiang Ling mengangguk tanpa berpikir dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Hanyu Xuanfei. Setelah semua orang siap, mereka resmi berangkat menuju Tanah Suci Dewa Bintang. Sekelompok 6 orang menaiki pesawat ulang-alik keluar Istana Seng Sui, melakukan perjalanan melalui kehampaan tak berujung, dan terbang menuju Tanah Suci Dewa Bintang. Jarak ke Tanah Suci Dewa Bintang sangat jauh. Bahkan dengan harta karun seperti pesawat ulang-alik yang mampu melintasi dunia, masih butuh waktu setengah bulan untuk mencapai Tanah Suci Dewa Bintang. Setelah mendekati tradisi suci Dewa Bintang, Hanyu Xuanfei memperlambat pesawat ulang-alik langit dan perlahan mendekatinya. Awalnya, saya ingin mengamati tanda-tanda suci Dewa Bintang terlebih dahulu, lalu membuat rencana untuk langkah berikutnya. Namun saat mereka mendekati situs suci Dewa Bintang, mereka mendapati seseorang datang menemui mereka. Saat bertemu orang asing di Tanah Suci Dewa Bintang, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, setiap orang dalam kelompok menjadi waspada. Orang itu datang sangat cepat, dengan total 3 sinar cahaya, dan datang langsung ke depan pesawat ulang-alik. Cahaya yang keluar menghilang, menampakkan 3 praktisi. Di antara ketiga praktisi tersebut, praktisi yang memimpin, yang mengenakan kemeja hijau, tampak berbudi luhur dan memiliki kultivasi yang kuat. 2 orang yang mengikutinya di belakang memiliki kultivasi yang lebih rendah. Kultivator terkemuka berjubah hijau bersikap sopan, membungkuk ke arah pesawat ulang-alik di luar angkasa, dan berkata, kamu berasal dari dunia mana? Han Yue Xuannu melangkah ke dia dan menjawab dengan suara lantang, kami dari Istana Seng Sui. Apa kau tidak meminta nasihat? Kultivator berjubah hijau itu menjawab, jadi, Anda adalah rekan dari Istana Seng Sui. Saya adalah tetua dari Tanah Suci Kunlai. Ternyata sekte saya dan Istana Seng Sui memiliki sejarah di zaman kuno. Sekte saya telah mendirikan istana penyambutan di depan. Apakah Anda bersedia pergi dan mengobrol? Ye Xuan dan kelompoknya saling memandang dan tidak ada yang keberatan. Han Yue Xuannu setuju, bagus. Sudah takdir bertemu dengan sesama Taois di depan relik suci Dewa Bintang. Faktanya, ketika semua orang mendengar bahwa pihak lain datang dari Tanah Suci Kunlai, mereka sangat puas dengan kekuatan pertama yang mereka temui selama perjalanan ke Tanah Suci Dewa Bintang ini. Karena ada segala macam keberadaan dalam kehampaan, jika Anda bertemu dengan kekuatan pembersihan yang kuat, perjalanan ini akan menjadi sangat berbahaya sejak awal. Semua orang mengikuti para tetua Tanah Suci Kunlai ke sebuah gunung yang jaraknya 1000 mil dari situs suci Dewa Bintang. Ada lebih dari selusin loteng halaman dengan berbagai ukuran di gunung ini, dengan gaya yang berbeda-beda. Tetua Tanah Suci Kunlai memperkenalkan sebelum Anda tiba, lebih dari selusin orang kuat telah menetap di sini. Paviliun dan menara ini adalah tempat peristirahatan mereka. Jika Anda tidak ada kegiatan, sebaiknya jangan mengganggu mereka. Ketika Ye Xuan melihat paviliun dan menara ini, ia tahu bahwa semuanya sebenarnya adalah harta karun. Ketika dilipat, ukurannya hanya seukuran telapak tangan, tetapi ketika dibuka, akan menjadi halaman. Paviliun semacam ini juga disebut Fata Ana di telapak tangan Anda. Tetua berjubah hijau dari Tanah Suci Kunlai melanjutkan, istana penyambutan sekte kami ada di depan. Silakan ikuti saya. Han Yue Xuannu melihat sekeliling dan berkata, aku sudah datang jauh-jauh. Aku ingin mencari tempat yang tenang untuk menyegarkan diri sebelum aku pergi menemui ketua klanmu. Tetua berjubah hijau itu tidak menghentikannya dan menjawab, tidak apa-apa. Gunung di sini sangat datar. Kau bisa memilih tempat menginap mana saja. Kalau tidak nyaman, aku juga bisa meminjamkan Fata Ana Palem. Han Yue Xuannu melambaikan tangannya dan menjawab, terima kasih, tapi itu tidak perlu. Baiklah, silakan duduk santai. Aku akan menunggu kalian di aula resepsi. Setelah tetua berjubah hijau dari Tanah Suci Kunlai selesai berbicara, ia pergi lebih dulu. Hanyu Xuanfei memilih lokasi di gunung dan mendirikan hutan es dan paviliun tepi air. Hutan beku dan paviliun tepi air tumbuh tertiup angin dan berubah menjadi halaman es dan salju yang elegan dalam sekejap mata. Salju telah mencair dan mengalir perlahan di bawah loteng, terasa sangat segar dan menyenangkan.
Han Yuesuanu dengan santai menunjuk ke kamar sayap di sisi kiri paviliun tepi air hutan beku dan berkata kepada Yesuan dan dua lainnya, sayap barat di sana biasanya digunakan untuk menjamu tamu. Kalau kalian bertiga tidak keberatan, silakan tinggal di sini. Sebenarnya, rombongan itu tidak punya apa-apa untuk dicuci. Alasan mereka tidak langsung pergi ke aula resepsi Tanah Suci Kunlai hanyalah untuk berhati-hati dan bersiap berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Kelompok itu memasuki paviliun tepi air hutan beku, dan Han Yuesuanfei bertanya, apa pendapatmu tentang Tanah Suci Kunlai? Sepertinya tidak ada yang salah. Saat aku datang ke sini tadi, aku sempat melihat paviliun dan menara di sini. Memang ada kultivator yang tinggal di sana, dan beberapa di antaranya adalah elf yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dari apa yang kulihat sekarang, Tanah Suci Kunlai ingin menyatukan lebih banyak kekuatan untuk mengurangi risiko perjalanan ini, kata Yesuan sambil berpikir. Han Yuesuanu memejamkan mata dan berkata, Istana Sensue memang memiliki hubungan dengan Tanah Suci Kunlai, tetapi itu terjadi di zaman kuno. Jadi, saat ini, Tanah Suci Kunlai memang dapat dipercaya, tetapi kita tetap tidak boleh lengah. Di dalam kehampaan, siapapun bisa menjadi musuh. Di Istana Sensue, ada banyak buku kuno dan lembaran giok yang mencatat situasi kehampaan dan berbagai dunia. Yesuan meminjam beberapa buku sebelum datang, jadi dia sudah memiliki pemahaman tentang kehampaan dan berbagai dunia. Secara umum, ada dua jenis utama kekuatan kultivasi di dunia hampa dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu jenisnya adalah pasukan yang gemar membentuk aliansi. Sebelum menghadapi kekuatan lain, praktik semacam ini biasanya akan memilih untuk bersatu dan jarang mengambil inisiatif untuk menciptakan musuh. Tipe lainnya adalah pasukan pembersih, yang biasanya menganggap pasukan kultivasi lain sebagai musuh dan akan secara aktif melancarkan serangan saat berhadapan dengan mereka. Karena karakteristik pasukan pembersih, mereka seringkali terdiri dari kelompok etnis yang kuat. Faktanya, Void Royal Family adalah anggota pasukan pembersih. Namun, keluarga kerajaan Void akan bersembunyi saat mereka lemah, dan akan menunjukkan taring mereka hanya saat mereka menjadi kuat. Karena pasukan pembersih seringkali membuat musuh, dan jika mereka membuat terlalu banyak musuh, mereka akan selalu terbentur tembok, sehingga pasukan pembersih biasanya merasa sulit untuk bertahan hidup. Akan tetapi, apabila suatu daya pembersih bertambah kuat, berarti daya pembersih tersebut sangat dahsyat, dahsyat sekali sehingga dapat menghancurkan musuh di mana-mana. Justru karena alasan inilah, di dunia hampa dan berjuta-juta, begitu kau bertemu dengan kekuatan para pembersih, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Kemungkinan besar, bahkan jika beberapa sekte abadi dari dunia lain bergabung, mereka tidak akan sebanding. Setelah berdiskusi, Yesuan dan kelompoknya meninggalkan paviliun air hutan beku dan pergi ke aula resepsi Tanah Suci Kunlai. Ada lebih dari selusin praktisi yang duduk di aula resepsi Tanah Suci Kunlai. Sudah ada 3 praktisi yang duduk di barisan tamu, 2 di antaranya manusia, dan yang satu lagi memiliki 2 tanduk di kepalanya, seperti manusia naga. Ketika sesepuh berjubah hijau dari Tanah Suci Kunlai melihat Yesuan dan rombongannya masuk, ia memberi isyarat kepada para tamu dan berkata, silakan duduk. Setelah semua orang duduk, tetua berjubah hijau itu mulai memperkenalkan diri. Perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ning Penghai, seorang tetua dari Tanah Suci Kunlai. Kali ini, Tanah Suci Kunlai datang ke kesengsaraan suci Dewa Bintang, berharap dapat menjalin lebih banyak teman yang seiman. Tanah Suci Kunlai datang ke sini sebulan yang lalu dan telah mengamati kesengsaraan suci Dewa Bintang selama beberapa waktu. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Tanah Suci Kunlai pasti akan memberitahu Anda semua yang Anda ketahui. 1550